Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan memaparkan materi kami mengenai liabilitas jangka panjang, investasi dan ekuitas. Dengan saya Bella Vita Tambunan dengan NPM 232 1 tahun 116 dan partner saya. Dan saya Tiara Ovian Priscilla dengan NPM 232 10113. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfatka dengan NPM 23210133. Selanjutnya, liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang adalah segala kewajiban yang harus dibayarkan dalam kurun waktu yang relatif lama, atau setidaknya lebih dari 1 tahun. Contoh dari liabilitas jangka panjang adalah utang obligasi, wesel bayar jangka panjang, utang hipotek, liabilitas pensiun, dan liabilitas sewa. Obligasi. 1. Penerbitan obligasi. Kedua, jenis obligasi. Ketiga, penilaian utang obligasi. Keempat, metode bunga efektif. Pertama, penerbitan obligasi. Obligasi timbul dari kontrak yang dikenal sebagai indentur obligasi. Bond indentur. Suatu obligasi merupakan janji untuk membayar. Pertama, sejumlah uang pada tanggal jatuh tempo yang ditentukan. Kedua, bunga periodik pada tingkat yang ditentukan atas jumlah pada jatuh tempo. Jenis obligasi. 1. Obligasi dijamin dan tidak dijamin. 2. Obligasi berjangka, serial, dan opsi beli. Ketiga, obligasi konvensi, berguna, komoditas, dan diskon dalam. Keempat, obligasi terdaftar dan banner atau kupon. Kelima, obligasi penghasilan dan pendapatan. Penilaian utang obligasi. Penilaian utang obligasi adalah proses untuk menentukan nilai wajar obligasi pada waktu tertentu. Suku bunga yang tertulis dalam ketentuan perjanjian obligasi dikenal sebagai suku bunga yang dinyatakan kupon atau nominal obligasi, atau disebut juga nilai pari value, jumlah pokok atau principal amount atau nilai jatuh tempo, maturity value. Obligasi yang diterbitkan pada nilai pari. Jika suku bunga yang ditentukan oleh pembeli sama dengan suku bunga yang dinyatakan, maka obligasi terjual pada nilai pari, artinya nilai pari sama dengan nilai sekarang. Obligasi yang ditentukan oleh pembeli dan harga beli terkini. Obligasi yang diterbitkan pada diskonto atau premi. Jika suku bunga yang ditentukan oleh pembeli berbeda dengan suku bunga yang dinyatakan atau kupon pada obligasi, maka nilai sekarang present value dikurangi PV. Obligasi yang dihitung oleh pembeli akan berbeda dengan nilai nominal obligasi. Perbedaan tersebut akan menentukan harga aktual yang dibayarkan pembeli untuk obligasi. Selisih dapat berupa diskonto atau premi. Metode bunga efektif. Metode bunga efektif digunakan untuk amitisasi, diskonto atau premi. Amortisasi merupakan beban bunga obligasi. Selama umur obligasi, melalui proses amortisasi, diskonto meningkatkan beban bunga obligasi, sementara amortisasi premi menurunkan beban bunga obligasi. Amortisasi dikonto dan premi obligasi. Jumlah amortisasi sama dengan beban bunga obligasi dikurangi beban obligasi dibayar. Utang jangka panjang. Wesel diterbitkan pada nilai nominal. Nilai nominal mengacu pada jumlah uang yang tercantum pada wesel dan harus dibayarkan oleh pihak yang menarik wesel kepada pihak yang menerima wesel. Nilai nominal ini mewakili jumlah pokok pinjaman atau harga pokok barang atau jasa beli.
Wesel tidak diterbitkan pada nilai nominal. Wesel tanpa bunga. Pada wesel tanpa bunga, tidak ada bunga yang diterbitkan oleh pihak penarik kepada pihak penerima. Wesel berbunga. Pada wesel berbunga, terdapat bunga yang harus dibayarkan oleh pihak penarik kepada pihak penerima selain nilai nominal. Situasi wesel bayar khusus. Wesel diterbitkan untuk properti, barang atau jasa. Saat menukarkan instrumen utang dengan properti, barang atau jasa dalam transaksi wajar, suku bunga yang dianggap wajar. Wesel bayar hipotek merupakan surat promise yang dijamin dengan dokumen yang disebut hipotek yang menjanjikan hak atau properti sebagai jaminan atas pinjaman tersebut. Hipotek dapat dibayarkan seluruhnya ketika jatuh tempo atau dengan angsuran selama masa pinjaman. Selanjutnya kita akan masuk ke materi investasi. Investasi merupakan kegiatan penempatan dana pada satu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu, dengan tujuan mendapatkan penghasilan atau peningkatan nilai. Menurut Jogianto, investasi dapat didefinisikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efisien selama periode waktu tertentu. Jenis investasi dibagi menjadi dua, yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung. Investasi langsung yaitu dapat dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang dapat diperjualbelikan di pasar uang, pasar modal, atau pasar turunan. Sedangkan investasi tidak langsung yaitu dapat dilakukan dengan membeli surat berharga dari perusahaan suatu investasi. Manfaat investasi dibagi menjadi 5. Yang pertama, perlindungan terhadap investasi. Yang kedua, pertumbuhan kekayaan. Yang ketiga, penambahan penghasilan. Yang keempat, bisa menjadi financial freedom. Yang kelima, memenuhi kebutuhan di masa depan. Investasi untuk masa depan bisa dibagi menjadi 4. Yang pertama, beberapa jenis investasi seperti properti yang disewakan atau saham yang membayar dividen dapat memberikan pendapatan pasif yang stabil. Pendapatan ini dapat digunakan untuk menambah pemasukan rutin. Yang kedua, investasi membantu kita mencapai berbagai tujuan finansial jangka panjang seperti membeli rumah, membiayai pendidikan anak, atau memulai bisnis. Dengan berinvestasi, kita dapat merencanakan keuangan secara efektif. Yang ketiga, investasi memungkinkan dana yang kita miliki berkembang seiring waktu. Dengan memilih instrumen, kita dapat memanfaatkan bunga manjemuk dan pertumbuhan pasar untuk meningkatkan nilai kekayaan secara signifikan. Yang keempat, investasi adalah bagian penting dari perencanaan pensiun. Dengan berinvestasi secara konsisten selama masa kerja, kita dapat mengumpulkan dana yang cukup untuk menikmati masa pensiun tanpa khawatir lagi. Selanjutnya ada resiko investasi. Resiko investasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, resiko investasi sistematis. Merupakan jenis resiko eksternal yang tak dapat dihindari atau dikendalikan. Yang termasuk ke dalam resiko sistematis yaitu resiko suku bunga, resiko inflasi, resiko nilai tukar mata uang, dan resiko komoditas. Yang kedua ada resiko investasi tidak sistematis, merupakan jenis risiko yang masih dapat dihindari atau dikendalikan. Yang termasuk ke dalam risiko tidak sistematis, yaitu yang pertama ada risiko likuiditas, risiko reinvestment, risiko finansial, dan yang terakhir ada risiko bisnis. Materi selanjutnya adalah ekuitas. Ekuitas diartikan sebagai modal yang diinvestasikan oleh pemilik dalam suatu perusahaan. Modal ini dapat berupa uang, aset, ataupun jasa yang dikontribusikan oleh pemilik untuk memulai dan menjalankan bisnisnya. Komponen ekuitas. Yang pertama terdapat modal disetor, yaitu uang yang disetorkan oleh para pemegang saham saat membeli saham perusahaan. Ini merupakan sumber modal ekuitas yang paling dasar. Selanjutnya yang kedua yaitu laba ditahan. Laba bersih perusahaan yang tidak dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham, melainkan ditahan untuk diinvestasikan kembali dalam bisnis. Laba ditahan meningkatkan ekuitas perusahaan dari waktu ke waktu. Yang ketiga merupakan saham treasury.
yaitu saham perusahaan yang telah dibeli kembali oleh perusahaan dari para pemegang sahamnya. Saham treasury dapat mengurangi jumlah ekuitas yang beredar. Selanjutnya, yang keempat, yaitu saham preferred, yaitu jenis saham yang memberikan hak istimewa kepada pemegangnya, seperti hak atas dividen prioritas dan hak likuiditas prioritas. Saham preferred umumnya memiliki klaim atas ekuitas yang lebih tinggi daripada saham biasa. Kebijakan dividen. Perusahaan dengan ekuitas yang lebih tinggi memiliki lebih banyak fleksibilitas untuk membagikan dividen kepada pemegang sahamnya. Jenis-jenis dividen. Yang pertama terdapat dividen tunai, dividen properti, dividen likuidasi, dan dividen saham. Yang pertama, dividen tunai. Merupakan pembayaran dividen yang paling umum, di mana perusahaan membagikan uang tunai kepada para pemegang sahamnya. Dividen tunai dibayarkan secara berkala, seperti setiap triwulan atau tahunan. Dividen tunai dibayarkan dari laba ditahan perusahaan, yang merupakan bagian dari laba bersih perusahaan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen di masa lalu. Yang kedua merupakan dividen properti. Dividen properti merupakan pembayaran dividen di mana perusahaan membagikan aset non-tunai kepada para pemegang sahamnya, seperti properti, saham perusahaan lain, atau barang lainnya. Dividen properti dapat dibayarkan dari laba ditahan, aset perusahaan, atau kombinasi keduanya. Selanjutnya yang ketiga, dividen likuidasi. Merupakan pembayaran dividen yang dilakukan ketika perusahaan dilikuidasi atau dibubarkan. Dividen likuidasi dibayarkan kepada para pemegang saham setelah semua aset perusahaan telah dikonversi menjadi uang tunai dan semua kewajiban perusahaan telah dilunasi. Dividen likuidasi dibayarkan dari hasil likuidasi aset perusahaan. Selanjutnya yang keempat, dividen saham. Merupakan pembayaran dividen di mana perusahaan memberikan saham tambahan kepada para pemegang sahamnya secara gratis. Dividen saham meningkatkan jumlah saham yang beredar di perusahaan. Dividen saham dibayarkan dari laba ditahan perusahaan. Penyajian dan analisis ekuitas. Yang pertama yaitu rasio utang terhadap ekuitas, yaitu mengukur proporsi utang dibandingkan dengan ekuitas. Rasio yang lebih rendah menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak menggunakan modal untuk membiayai operasionalnya dan lebih sedikit bergantung kepada utang. Yang kedua yaitu rasio pengembalian ekuitas atau ROE, yaitu mengukur profitabilitas perusahaan berdasarkan modal yang diinvestasikan. ROE yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan laba yang lebih tinggi untuk setiap modal yang diinvestasikan. Dan yang ketiga, yaitu nilai buku per saham, yaitu mengukur nilai ekuitas perusahaan per saham yang beredar. Nilai buku yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki lebih banyak aset bersih per saham.